Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya, Ibu Mardia bertanya kepada Umi Lulung bagaimana nih caranya menjadi istri yang bisa melakukan sodako tapi suami meridoi. Masalahnya ini Ibu Mardia nih sedekah bulan Ramadan. Abis Ramadan masih mau lanjutin, tapi suaminya bilang ngapain sih buang-buang uang, nanti aja lah Ramadan tahun depan. Loh, tapi kan ini harus berkelanjutan, yang namanya ibadah kan harus istiqomah, sedekah harus rutin dilakukan. Tapi suami tidak meridoi. Apakah Ibu Mardia harus tetap sedekah diam-diam tanpa izin suami, atau menunggu ridho dari suami baru kemudian bersedekah? Yang mana harus dilakukan? Hal seperti apa menyikapi ini? Silakan Umi Lulung. Terima kasih Bang Bedu. Besti. Besti. Oh, CCM cantik manja. Pemirsa Jalan Dakwah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita sedekah emang cakep banget itu. Apalagi perempuan, hobinya sedekah, keren. Kenapa? Karena memang kalau kata hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, perempuan emang harus banyak sedekah. Kenapa? Ini ro'aitu kuna, aku sungguhnya banyak melihat perempuan itu kebanyakan di neraka, kan begitu katanya ya. Makanya seorang suami ini harusnya bangga nih, senang punya istri yang rajin sedekah, demen sedekah. Kenapa? Karena banyak sekali perempuan yang banyak di neraka. Kenapa? Katanya gitu tuh. Maka Rasulullah menjawab, dua sebabnya kenapa perempuan banyak di neraka. Satu, yakfurnal asir, suka mengkufuri, tidak terima kasih terhadap kebaikan keluarga suami. Yang kedua, yaitu nggak taat. Tapi ini masalahnya adalah duit sendiri. Kan kita zaman sekarang banyak perempuan-perempuan yang jadi tulang punggung ya. Nggak cuma jadi tulang rusuk. Jadi kalau buat perempuan-perempuan yang menjadi tulang punggung, kemudian dia bekerja, kemudian dia bersedekah, sebenarnya mah boleh-boleh aja. Bahkan kaget? Enggak. Oh enggak. Udah siap. Udah siap ya gitu ya. Bahkan ketika Ibnu Mas'ud memiliki seorang istri yang bekerja dan dinyatakan Ibnu Mas'ud ini bahasanya tuh lebih kecil keuangannya ketimbang istrinya. Sampai-sampai istrinya nanya sama Rasul, ya Rasulullah, boleh nggak aku bersedekah kepada suamiku? Boleh. Apalagi sedekah ke orang lain. Jadi kalau sedekah itu boleh dari duit sendiri, kalau menurut Ibnu Mas'ud mah boleh-boleh aja. Karena apa? Dapat dua pahala. Pahala pertama dia pahala sedekah, pahala kedua dia menjaga kehormatan suaminya. Wih, keren banget tuh istri ya. Baik banget. Dia nggak tahu padahal lakinya ngelarang-larang, tapi dia tetap bersedekah selama duit dia sendiri. Selama duit dia sendiri. Iya. Selama duit dia sendiri. Gitu ya. Jadi ini jawaban pertama dari Ibnu Mas'ud. Tapi nggak kaget. Kalau duit adalah duit suami, maka dia harus izin. Kecuali kalau suami pelit. Ada lagi hadis dari Hindun binti Utbah. Ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ulang. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh gak aku ngambil duit suami aku sesuai keperluan aku, karena suami aku pelit. Masa nunggu 1 tahun bersodako? Ya kalau kita panjang umur, Ramadan ngeluarin sodako, ntar nunggu lagi setahun. Kalau kita berkah umur, kalau kita mati bagaimana? Kenapa? Harta disayang-sayang. Maka kita bilang, ya Rasulullah, boleh gak sih aku mengambil keperluanku? Artinya aku bahasanya ngambil duit suami aku karena suamiku pelit. Nabi bilang apa? Naam, boleh. Ma yakfika, huzi ma yakfika. Ambillah sesuai dengan kebutuhan dan juga keperluanmu. Jadi kalau emang itu duit sendiri pun kita boleh ngasih. Tapi untuk menghormati suami ya sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan itu resiko. Bilang minta maaf sama suami. Ya Allah mas, ini kalau saya menjadi istri soleha, mas dapat pahala juga loh. Karena apa? Wih istrinya. Kan kayak gitu ya. Karena apa tadi? Balik lagi karena kita perempuan terlalu banyak salah, banyak lupa, banyak dosa. Juli Tiawati. Kayak gitu kan? Ngomongin suami, ngomongin istri, ngomongin anak, ya kan? Ya itu kita perlu banyak bersedekah. Maka kalau kita kembali kepada nol lagi biar kita bersih lagi, biasaan itu jadikan kebiasaan yang baik. Kedua, kalau bisa ngomong baik-baik. Kalau dalam perbuatan baik itu kita dilarang, ada hadis dari Umar bin Khattab. La tamnau ima'akum ilal masajid, la tamnau ima'akum ilal masajid. Jangan kau larang
perempuan-perempuanmu, entah istrimu, entah anak perempuanmu untuk pergi ke masjid. Artinya apa? Dalam rangka ibadah, nggak pakai izin sebenarnya nggak apa-apa. Kecuali kalau ibu kepengen perginya foya-foya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Pengennya sih begitu. Insya Allah. Jadi boleh-boleh aja. Amin. Jadi boleh-boleh saja ya Umi ya. Dia karena uang sendiri gitu. Tapi kalau uang suami harus izin sama suami. Bahkan kalau misalkan mau sedekah pakai uang sendiri nggak boleh ke orang lain. Sedekah ke suami boleh. Karena kalau istri ngasih uang ke suami itu namanya sedekah. Sedekah. Kalau suami ngasih uang ke istri itu kewajiban. Nafkah gitu. Jadi ibu sedekahin itu suami biar keren itu Bu. Sedekahin. Sedekahin sama suami. Biar keren ya. Kita suami ngizinin ya. Kaki Ibu Mardia. Tepuk tangan buat Ibu Mardia. Ya, itu tadi bulan boleh berganti tapi ibadah harus tetap di hati. Tanamkan dalam hati kita untuk sungguh-sungguh istiqomah untuk terus melanjutkan ibadah yang sudah kita laksanakan selama bulan Ramadan 30 hari penuh ya. Semoga setelah bulan Ramadan, bulan-bulan berikutnya kita terus melaksanakan ibadah yang sudah tertanam di dalam hati kita. Amin. Mohon doanya Umi sebelum kita akhiri tausiah hari ini. Semoga apa yang Umi sampaikan bermanfaat dan ada keberkahan untuk kita. Dan apa yang kita hajatkan, niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kami. Rahmatilah mereka sebagaimana mereka selalu mendidik kami sejak kecil. Allahumma inna nas'aluka lisanan zakiron wa qalban syakiron wa badanan sabiron wa zawjatan tu'inuna fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah dalam rumah tangga kami, anak-anak kami, keluarga besar kami adalah rumah yang berisi lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan yang selalu sabar, dan juga pasangan yang dapat menolong kami dalam urusan dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Umi Lulung untuk doa dan tausiahnya, dan terima kasih juga untuk jamaah yang sudah hadir di Masjid Al Khairiyah yang berlokasi di Menara Syariah, kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa follow akun media sosial kami di @btv_id_official dan juga di @jalandakwah_btv_official. Dan jika Anda memiliki pertanyaan silakan kirim melalui DM dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz kami. Terima kasih sekali lagi telah menyaksikan program Jalan Dakwah. Jangan lupa saksikan terus Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 pagi. Dan insya Allah ketemu lagi di episode berikutnya tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.